asesmen dari muskuloskeletal trauma ya. Jadi kita ada kondisi khusus untuk penanganan emergensi. Sebenarnya ini ya bisa dibilang emergensi, bisa tidak ya. Ada beberapa kondisi kegawatan yang memang harus segera kita tangani. Kenapa saya bilang bisa tidak emergensi? Karena sebenarnya kalau penanganan awal kita baik, tidak akan terjadi nih kondisi emergensi, ya itu satu. Atau pada kondisi emergensi terjadi sesuatu yang sifatnya emergensi, kalau penanganan kita betul, nggak jadi emergensi, ya. Bedanya emergensi sama tidak emergensi di muskuloskeletal trauma ini tipis, ya. Nah, yang harus kalian tahu dulu bahwa tubuh kita ini terdiri dari muskuloskeletal system, ya, untuk bergerak, untuk movement, untuk bentuk tubuh kita, untuk stabilitas kita berdiri, berjalan, berlari, itu ada satu sistem yang membentuknya, namanya muskuloskeletal system. Muskuloskeletal ini terdiri dari otot, tendon, ligamen, tulang, sendi, saraf, pembuluh darah, dan semua yang berkaitan sama struktur untuk bergerak. Ya. Sering salah kaprah ya, dokter kalau bilang dokter ortopedi itu dokter tulang. Padahal tidak melulu tulang ya. Tulang itu cuma satu unsur di dalam ortopedi. Ya, sehingga kalau ini robek kena pisau tangannya, nggak kena tulangnya, berarti ke dokter bedah, nggak ke dokter ortopedi, itu keliru ya. Keliru ya. Jadi kalau misalnya sampai ada robekan tendon, ada robekan otot, ya itu ke ortopedi berobatnya ya. Dokter bedah tidak belajar tuh mengenai soft tissue dan lain-lain ya, yang belajar tuh ortopedi ya. Makanya jangan sebut dokter ortopedi dokter tulang ya. Orang awam nyebut dokter umum di puskesmas pun gitu. Oh ini dokter tulang, dokter tulang. Oh ini nggak kena tulangnya, jadi nggak ke dokter ortopedi. Keliru besar ya. Keliru besar. Ortopedi itu muskuloskeletal system ya. Nah, muskuloskeletal system ya ada traumanya ya. Semua organ, semua ilmu ada resiko dengan traumanya. Saraf ada neurotrauma ya, misalnya kulit ada traumanya juga ya. Penyakit dalam ada penanganan trauma juga, kegawatan penyakit dalam ya, dan lain-lain. Musculoskeletal injury itu biasanya high morbidity. High morbidity itu maksudnya apa? Ya angka kesakitannya tinggi, nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi dia low mortality, biasanya begitu ya. Kecelakaan motor biasanya patah kakinya, kenapa-napa orangnya, tapi ya untuk resiko meninggal biasanya tidak sampai situ ya. Low mortality ya, jarang yang mati, kecuali kalau dia multiple injury, ketabrak kereta, kelindes mobil ya. Nah itu high mortality ya, tapi jarang biasanya. Biasanya jatuh dari pohon, jatuh dari sepeda, berkelahi ya. Penyebabnya kan macam-macam. Kecelakaan lalu lintas, pekerjaan ya, di rumah kena iris pisau ya, kena jedut pintu ya, kejepit pintu ya, ketibahan tangga, di sekolah dan olahraga. Nah, ada terminologi khusus di muskuloskeletal. Ada yang namanya fraktur, ada yang namanya dislokasi, ada yang namanya ruptur. Ini harus ingat ya. Jadi kalian sekolah ya jangan kosongan, ditanya nggak ngerti. Fraktur itu kalau yang kena struktur keras seperti tulang, kartilago, dan epifisial. Ya. Kalau dislokasi itu yang kena sendi, udah jelas sendi. Ya. Dislokasi, tidak pada lokasinya, itu pasti pada sendi. Sendi itu hubungan antara dua tulang. Dan kalau kena soft tissue namanya rupture. Ya. Namanya rupture. Tendon, ligamen, otot, saraf, pembuluh darah itu namanya rupture. Ya. Kalau kena soft tissue namanya rupture, ingat ya. Ini orangnya pada kemana nih kok mukanya nggak ada semua nih. Kacau nih mahasiswa nih. Penyebabnya macam-macam ya, bisa karena olahraga, bisa karena kecelakaan lalu lintas, bisa karena pekerjaan, ya, bisa karena permainan, bisa karena di rumah enggak sengaja entah ngapain, ya, bisa karena kekerasan dalam rumah tangga, ya, macam-macam ya.
Apa kondisi emergensinya? Ini yang harus kalian pelajari ya. Kondisi emergensinya dalam muskuloskeletal itu ada 3. Ini adalah yang paling banyak di UGD ya. Nanti kalau kalian bertugas jadi dokter umum yang paling banyak ini. Ya. Jangan sampai tidak bisa menegakkan diagnosis. Dokter IGD sering betul konsul, dok ada pasien begini-begini. Apakah ada frakturnya? Itu kan menyedihkan kalau sampai pertanyaannya kayak gitu. Berarti dia nggak ngerti sama sekali. Ya, berarti dokter ini cuma kayak operator aja ya, ngelaporin kayak gitu. Apakah ada frakturnya? Udah menyedihkan banget. Ya, ada dokter yang berkonsultasi dari UGD kayak gitu. Berarti dia nggak bisa menegakkan diagnosis. Itu sama aja kayak operator telepon ya. Ada pasien disambungkan, ada pasien disambungkan. Oke, konsul boleh, tapi harus ada diagnosisnya. Dok, diagnosisnya ini akan saya apakan, dok? Nah, itulah konsul yang baik. Ya, kalian jangan sampai kayak gitu nanti ya. Apakah ada frakturnya? Apakah ada ininya? Ya ada lah. Ya, kalau nggak ada itunya berarti ngapain saya konsul ke saya ya gitu. Ada 3 kondisi emergensinya yaitu fraktur terbuka, fraktur gangguan neurovaskuler, dan dislokasi. Kenapa fraktur terbuka itu termasuk emergensi? Karena ada risiko infeksi. Kenapa risiko infeksi merupakan emergensi di muskuloskeletal? Karena sekali infeksi seumur hidup infeksi. Susah mau sembuh ya. Kalau ada saudara patah tulang terbuka, penanganannya terlambat, penanganannya jelek, ya akan infeksi. Infeksinya kapan? Seumur-umur. Enggak sembuh-sembuh infeksinya. Ya, maka itu dianggap ini emergensi. Fraktur dengan gangguan neurovaskuler, putus pembuluh darahnya, robek pembuluh darah utamanya, ya ini emergensi, bisa mati pasiennya, bisa mati organnya ya. Dan dislokasi sendi ya. Dislokasi kenapa emergensi? Karena sendi itu mendapat nutrisi dari cairan sendi. Kalau sampai dia keluar dari sendinya, dia nggak dapat nutrisi, matilah sendinya. Ya, makanya kondisi 3 ini harus hafal betul. Oh, ada dislokasi, ini emergensi, saya harus segera lapor ke ortopedi. Oh, ada kerusakan pembuluh darah dan saraf, ini harus emergensi, ini harus ke ortopedi. Oh, ada fraktur terbuka, udah segera tangani keadaan kegawatannya ya. Harus bisa mengidentifikasi kondisi emergensinya. Tapi ingat bahwa pada cedera ekstremitas yang harus kalian tekankan adalah life before limb. Hidup dulu nih pasien, baru ngurusin kakinya. Bernapas dulu nih pasien, baru ngurusin yang lain. Paham ya? Jadi nggak kemana-mana dulu kalian nanganinnya. Ya, itu dulu. Yang gimana caranya nih pasien bisa hidup, baru kalian tanganin yang lain. Ya, life saving sesuai ATLS. Ya, airway, breathing, circulation, disability, environment. Ya, seolah-olah kalian menguasai nih, kita nih ATLS menguasai. Apa itu airway? Airway menjaga jalan napas lah. Gimana cara mereksanya? Gak ada yang tahu. Tahu teorinya aja. Dengar suara napas kelamaan kadung mati pasiennya. Ya. Nanti begitu ditanya nggak ngerti apa-apa. Limb saving ya. Gimana sih kalau dia ada fraktur terbuka biar dia nggak mati ekstremitasnya? Kita lurusin, realignment. Ya, kita kembalikan ke posisi semula, pasang bidai, perhatikan neurovaskularnya. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor. Ya. Nah, airway ini tidak cuma airway, tapi ada cervical spine immobilization ya. Jadi selain kita jaga patensi jalan napas, kita juga pasang cervical brace ya. Breathing and ventilation, kasih O2, masker ya. Kendorin baju-bajunya, kendorin tali pinggangnya, jangan sampai dia sesak nafas karena nggak bisa bernapas karena bajunya kenceng ya. Circulation, pasang infus, pasang DC ya, pasang kateter, kita kontrol cairan yang masuk dan cairan yang keluar, balance-nya bagaimana ya. Kemudian disability kita periksa dari leher, dari rambut sampai ujung kaki ya. Exposure kita telanjangin pasiennya ya, tapi harus diselimutin, jangan ditelanjangin aja terus ditinggal, nggak boleh juga ya. Jadi semuanya kita assess bersamaan ya, tidak boleh satu-satu. Secondary survei setelah pasiennya stabil. Ya, ABCDE tadi teratasi, pasien sudah tenang, sudah kita kasih penghilang rasa nyeri, sudah kita pasang infus, pasang kateter, baru kita periksa semuanya lubang-lubangnya.
ya, dari kepala, leher, bahu, tangan, dada, perut, pelvis, kemaluan, kaki sampai ujung kaki. Setiap lubang kita periksa, lubang hidung, lubang mulut, lubang anus ya, lubang kemaluan. Nah, semuanya termasuk untuk penanganan muskuloskeletal trauma ya. Kita pasang, kita luruskan pasiennya, kita taruh di tempat yang lurus, yang keras, pasang collar brace ya. Kalau dia ada datang, pasien pingsan atau tidak pingsan, tapi ada perdarahan di muka, perdarahan di wajah, di mulut, nah kita harus curiga dia juga ada trauma di kepalanya. Kalau ada trauma di kepalanya, kita curiga ada trauma di lehernya ya. Nggak boleh miss. Breathing, kita pasangin oksigen, ini sudah saya terangkan tadi ya. Dilurusin pasiennya, cari meja kayak triplek kayak pasangnya ditaruh di permukaan yang lurus ya. Jangan ditekuk-tekuk, kalau kita curiga ada trauma di leher bahaya ya. Nah ini taruh pakai stretcher kalau nggak ada pintu, kalau nggak ada lagi papan ya, kita lurusin ya. Kalau dia curiga dong sampai kayak gini nih, bengkak mukanya, berdarah, odem palpebranya, kita harus pasangnya cervical brace karena kita curiga ada sesuatu di cervical. Kalau misalnya dia ada cedera di spinal ya harus kita lurusin, bahaya. Ya, kita pasang bidai ya seadanya di tempat kejadian dulu. Kalau dia ada perdarahan kita tutup dulu, kita dep ya. Nah, penanganan awal ini harus tahu berdasarkan kondisi pasien ya. Jangan sampai dokter di lapangan begitu ada pasiennya kegawatan bingung ya. Jadi dibaca ya. Kalau dia kira-kira pelvisnya hematom, nyeri daerah pinggul, kalian boleh pasang semacam gurita, diikat. Karena pelvis itu mengembang terus dia, mengembang. Ya, jadi harus kalian ikat supaya dia ngumpul darah di situ. Ya, kalau enggak dia ngembang terus, bisa shock pasiennya. Ya. Ini tadi ya, periksa, pasang infus, pasang kateter, sambil ngobrol, semua periksa tanda vital ya. Itu simultan. Ya, memang ini tidak bisa kerja sendirian, di UGD harus berdua, bertiga, berlima ya. Keroyokan, kalau sendirian nggak selesai pasiennya. Apalagi pasien datang, habis kecelakaan berat di tol, masuk ke rumah sakit, kalian sendirian, kacau balau. Ya, berdua atau bertiga bersama perawat, tolong pasang infus, kamu tolong pasang cervical brace, kamu tolong buka bajunya bersamaan. Ya. Nah, untuk bisa menegakkan diagnosis harus tahu dulu penyakitnya apa. Ya. Nah, kita harus menegakkan diagnosis. Diagnosis itu ditegakkan dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan laboratorium. Ya. Jadi semua ini boleh simultan, boleh kronologis. Simultan bersamaan, anamnesis juga iya, pemeriksaan fisik juga iya, langsung minta ronsen, langsung minta laboratorium, ya, bersamaan. Nah, dalam muskuloskeletal yang paling penting adalah menegakkan diagnosis. Itu tugas kalian. Kalau diagnosis sudah tegak, bisa dirujuk, bisa ditangani sendiri kegawatannya ya. Yang paling penting adalah ingat, setiap kali saya nanya ke mahasiswa, apakah anamnesismu cukup untuk menegakkan diagnosis? Pasti nggak cukup. Ya, padahal kuncinya gampang. Kalau berkaitan sama trauma, nomor satu apa? Keluhan utama dulu. Biasanya keluhan utama nyeri, ya tidak bisa digerakkan, ya itu keluhan utama. Jadi keluhan utama itu bukan kecelakaan 3 jam yang lalu, bukan, nggak kayak gitu. Keluhan utama itu keluhan yang membuat pasien ke rumah sakit. Ya, sesudah itu mekanisme trauma. Nah, mekanisme trauma itu yang paling penting juga. Ya, kita bisa memperkirakan cederanya dari mana kalau kita tahu mekanisme trauma. Ditabrak dari depan, ditabrak dari belakang, jatuh dari ketinggian, kemudian mendarat di sisi kanan, mendarat di sisi kiri, ya, leher terbentur aspal misalnya, seperti itu misalnya ya. Nah, kemudian dilindas mobil daerah perut misalnya. Itu mekanisme trauma. Nah, itu yang harus diterangkan, nggak usah kalian terangkan drama-dramanya. Biasanya mahasiswa terangkan pasien naik mobil biru, nabrak orang pakai sarung, nggak usah diterangkan kayak gitu ya. Yang diterangkan itu dalam anamnesis adalah yang berkaitan sama proses penegakan diagnosis. Ya, yang lain-lainnya nggak usah. Misalnya pasien ingin berangkat pengajian, nggak usah diterangkan kayak gitu. Ya, pasien naik motor, ditabrak dari depan, jatuh ke kiri misalnya. Dari jatuh ke kiri terlindas mobil kakinya misalnya gitu. Jadi
Jadi nggak usah diterangkan yang lain-lainnya, yang macam-macamnya. Pasien tidak pakai peci, pasien pakai pakai sarung warna biru, ya, celana warna hitam, nggak usah diterangkan yang kayak gitu, ya. Apakah jatuh, apakah terpelintir, apakah terkena ledakan, apakah terkena motor, ya, dan lain-lain. Nyerinya bagaimana, terlokalisasi atau menjalar, mendengar suara krepitus enggak, ya, itu diterangkan, ya, karena itu berkaitan sama penegakan diagnosis. Satu lagi onset. Onset itu harus diterangkan. Onset itu selisih waktu. Jadi misalnya 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu. Jadi jangan kalian terangkan tanggalnya. Tanggal 3 bulan sekian. Nah, kita mikir, baca statusnya mikir. Ya. Jangan diterangkan tanggalnya. Ya. Kalau mau diterangkan tanggalnya, itu dalam kurung. Misalnya 7 bulan yang lalu dalam kurung, bulan Maret tahun sekian. Nah, itu boleh. Tapi harus ada onsetnya. Ya, kalau kalian cuma tanggalnya doang, mikir orang nanti. Lama menentukan keputusannya. Setelah anamnesis komplit, baru ke physical examination, general condition dari kepala sampai kaki. Kemudian kalau untuk muskuloskeletal ada kondisi khusus, look, feel, move. Look itu lihat, feel itu merasakan, move itu gerakan. Sama seperti kalau pemeriksaan yang lain IPPA, ya. Harus ada, kalau untuk menegakkan diagnosis fraktur harus ada yang namanya abnormal movement, swelling, deformity. Deformity ada 3, ya, rotasi, diskrepensi, sama angulasi. Kalau ada 3 tanda itu, kita curiga ada frakturnya, ya. Semakin kuat diagnosis, kita menegakkan diagnosis fraktur, ya. Apa itu deformitas? Deformitas itu form, deform. Jadi bentuknya udah berubah, ya. Feel, nah, nyerinya kamu tekan ringan, sakit enggak, ototnya tegang apa enggak, ada denyut nadi apa enggak, dan bagaimana dengan move-nya, bisa bergerak enggak sendinya. Sesudah anamnesis dan pemeriksaan fisik, ditunjang lagi sama imaging. Jadi harus bisa, misalnya nih kita curiga fraktur humerus, harus bisa minta X-ray humerus kiri apilateral. Itu untuk semakin mengokohkan kecurigaan kita dalam menegakkan diagnosis. Oh, saya curiganya humerus misalnya, minta humerus, ya, minimal api dan lateral, ya. Kenapa sih kok api dan lateral yang kita minta, tampak depan dan tampak samping? Karena kita pengen membayangkan 3 dimensi dari satu organ yang kita curiga cedera. Jadi kalau cuma AP doang, kita nggak bisa bayangin. Dari AP bagus, ternyata dari lateral dia deformitas, ya. Jadi minimal 2 gambaran, 2 view, AP dan lateral itu minimal, ya. Kalau di rumah kalian tugas di rumah sakit yang lebih canggih, ya bisa minta tambahan CT scan, MRI, ya. Tapi untuk dokter umum X-ray cukup, ya. Itu dulu. Nanti kalau misalnya ada instruksi selanjutnya baru dikerjakan. Nah, ini diagnosis, ya. Diagnosis yang paling penting biomekaniknya, ya, mekanisme traumanya, ya. Kemudian kapan, ya, onsetnya. Kemudian kalau misalnya dia jatuh dari ketinggian, pasien sakit misalnya di telapak kakinya misalnya karena dia jatuhnya mendarat, kalian harus membayangkan nggak mungkin dong jatuh dari ketinggian cuma sakit di daerah tumit. Jangan-jangan di femur ada, di pelvis ada, di tulang belakang ada, di kepala ada, ya. Jadi kita jangan curiga, jangan cuma memeriksa berdasarkan keluhan pasien. Ya, kita harus ada kecurigaan-kecurigaan tertentu. Misalnya dia jatuh dari motor berguling-guling jatuhnya, tapi cuma sakit tangan kanan. Nah, kalian curiga periksa yang lain, periksa juga toraksnya, abdomennya, ya. Jadi nggak boleh kita terpaku pada satu keluhan utama pasien kalau dia traumanya banyak, ya. Kemudian harus ada diterangkan yang terganggu fungsinya apa. Nah, misalnya tangan saya nggak bisa digerakkan, dengkul saya nyeri, nggak bisa digerakkan juga, ya. Nah, itu harus kalian periksa. Jadi fungsiolesa juga membantu menegakkan diagnosis, ya. Dan kalau misalnya dia dari rumah sakit daerah, previous manajemennya bagaimana, transportasinya bagaimana, diapain aja tuh di puskesmas, misalnya dapat obat apa aja, ya. Disuruh pulang atau disuruh ke rumah sakit dulu, ya. Kalau dia fraktur terbuka, dapat obat antibiotik enggak dari rumah sakit, dari puskesmas itu. Transportasinya naik apa? Naik ambulan
pakai tempat tidur ambulan atau naik mobil sendiri, jangan-jangan malah disuruh naik motor misalnya. Ya, itu harus ditanyakan karena itu berkaitan sama possibilities of other injury. Kita curiga ada cedera yang lain ya, dengan transportasi yang salah, dengan manajemen awal yang salah memperberat kondisi pasien ya. Physical examination tadi udah ya, yang penting general condition-nya, vital sign, ABCDE-nya, local condition-nya, look, feel, move ya. Misalnya kalau pinggul dia tampak endorotasi, fleksi, ya kita curiga ada dislokasi pada pinggul ya. Kalau misalnya dia curiga cedera tulang panjang, dia ada rotasi. Ya, rotasi itu misalnya ankle harusnya ngadep ke kanan, dia ngadep ke kiri. Misalnya kita bandingkan sisi yang sakit sama sisi yang sehat. Harus dibandingkan yang sakit sama yang sehat. Jadi misalnya yang satu tumitnya panjangnya sekian, yang satu lagi lebih pendek. Padahal kondisi sama-sama lurus, nah ada yang salah nih. Ya, harus dicari salahnya di tungkai yang bawah, tungkai yang atas, yang kiri atau yang kanan. Ya. Paham ya maksudnya ya? Ini karena kita online, saya nggak bisa nerangkan pakai gambar nih. Ya, gambarnya dari ini PowerPoint ya, mudah-mudahan jelas ya. Nah, deformitas tadi ada 3 komponennya. Angulasi, bengkok nih ya, ini bengkok. Normalnya nggak bengkok kan? Kemudian diskrepensi itu lebih panjang atau lebih pendek. Kemudian rotasi, dia muter. Nah, ini muter nih, contoh gambar muter. Kemudian ada bone expose apa enggak, ini tulangnya keluar. Ya, tendon expose, muscle expose, ya berarti ada kulit yang robek. Ya, kalau kulitnya robek, ada curiga hubungan antara tulang dan dunia luar, kita curiga open fracture. Kalau tidak ada kulit yang robek, tidak ada hubungan antara tulang dan dunia luar, namanya close fracture. Ya, ada bengkak atau enggak. Ya. Feel, ditekan. Ya, tekannya juga jangan kuat-kuat, sekali tekan dia udah sakit, nggak usah diterusin. Ya. Krepitasi itu tanya, biasanya pasien ngerasakan sendiri ada krepitasi atau enggak. Kemudian edem atau enggak. Ya. Move, bagaimana dengan pergerakan sendinya. Misalnya fraktur radius, berarti sendi wrist dan elbow yang diperiksa. Sendi proksimal dan distalnya. Ya. Fungsioles, ada penurunan fungsi apa enggak. Paham ya, jadi ada look, feel, move ya. Jadi dari anamnesis sama pemeriksaan fisik itu kita sudah bisa menebak 70-80% curiga diagnosisnya. Ya, kalau kita curiga ada fraktur di femur tuh dari anamnesis, keluhan nyerinya, lokasi nyerinya, mekanisme traumanya, dan pemeriksaan fisiknya kita sudah curiga ada fraktur di femurnya gitu. Ya, kalau enggak ya, kalau enggak berarti anamnesis dan pemeriksaan fisik kita ada yang salah. Ya. Sehingga kalau dokternya sudah senior betul, sudah pengalaman betul, anamnesis dan pemeriksaan fisik, kadang pasien baru berjalan aja udah tahu dia, oh ini dislokasi panggul nih. Misalnya begitu. Ya. Oh ini dislokasi bahu nih. Dari gaya dia jalan, gaya dia masuk ruangan udah ketahuan. Ya, anamnesis sama pemeriksaan fisik dia tinggal memperkuat aja. Ini contoh kalau ada gangguan neurovaskuler ya, dia jadi kebiruan ya, menghitam ya. Nah, ini pasti ada gangguan neurovaskuler. Gangguan neurovaskuler sendiri bisa karena traumanya atau bisa karena kesalahan kita. Ya, masang bidanya terlalu kenceng ngikatnya. Udah dia cedera, bengkak, kita ikat terlalu kenceng. Iya, dia iskemik ujungnya. Ya, darah nggak nyampe ke ujung. Ya. Nah, jangan sampai kondisi pasien itu kita perberat. Ya, ingat salah satu hukum Allah yang pertama adalah first do no harm. Jadi pertama kali jangan kita yang mentambah berat kondisi pasiennya. Ya, itu kriminal ya, nggak boleh. Nah, sesudah anamnesis, pemeriksaan fisik kita jelas, kita bisa minta pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu ada 2, laboratorium sama imaging. Ya, kalau kita curiga dia ada cedera abdomen, ya, perdarahan intraabdominal, kita harus segera selain mengatasi kegawatan ABCDE, sudah pasang infus, siapin cairan, periksa laboratorium juga sekalian. Jadi kalau ada pasien multiple trauma masuk ke UGD mau pasang infus, ambil darahnya dulu, sekalian kamu cucuk sekali. Ambil darah, ya, ada lubangnya, ambil darahnya, udah
lobangnya kalian pakai untuk pasang infus. Jangan 2-3 kali tusuk-tusuknya. Ya udah pasang infus lah, belum ambil darah. Lah ini nanti segala macam nanti kejadiannya. Ya, jadi semuanya simultan, bersamaan, dan harus tim, nggak boleh kerja sendirian, nggak bisa kalian pasien emergensi menangani sendiri, nggak bisa ya. Makanya dibutuhkan kerjasama dengan perawat juga ya. Nah, kalau di rumah sakit yang besar enak, tugas di IGD-nya berdua atau bertiga, dokternya, perawatnya banyak lah. Kalau kalian di puskes, ya mau nggak mau harus kompak sama perawatnya, ya. Atau di daerah pedalaman dokternya nggak banyak, perawat nggak banyak, ya harus kompak. Kalau nggak tertangani pasien-pasien kayak gini. Imaging, minta juga harus efektif, efisien. Jangan semuanya di ronsen. Kalau semuanya di ronsen ya kacau balau lah, ya. Biaya pengobatannya bisa bengkak, ya. Nah itu dari mana kalian mintanya? Dari anamnesis sama pemeriksaan fisik. Ya, jangan sampai pula ada yang terlewat ya. Keluhannya cuma dengkul, misalnya jatuh dari ketinggian, sakitnya cuma di dengkul, yang di ronsen dengkulnya aja. Nggak taunya ada patah tulang belakangnya ya, ada cedera abdomennya ya, ada cedera toraksnya nggak diminta ya. Kalau sudah tegak diagnosisnya dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan penunjang, kondisi kegawatan muskuloskeletal pertama yang bisa diatasi di daerah adalah dengan pembidaian. Ya, apa syarat-syarat barang bisa jadi bidai? Lurus, kuat, datar. Kalau ada padding, kalian bisa beri padding. Paddingnya bisa dari sarung pasien, baju pasien, ya macam-macam. Yang penting padding. Jadi jangan sampai dia sudah bengkak, tulangnya nonjol, ya, ketempelan kayunya telanjang, nggak boleh, ya. Tutup dulu pakai sarung pasien, misalnya kalian di lapangan, tutup dulu pakai sarung pasien, pasang kayu yang lurus, ya, yang datar ya, yang kuat ya, jadi dia nggak melengkung-lengkung ya. Baru diikat pun nggak boleh terlalu kencang, nggak boleh terlalu kendor. Diikat di mana? Ikatnya di proksimal dan distal dari cederanya, meliputi 2 sendi. Kalau bisa 3 dimensi, kiri, kanan, bawah. Jadi ekstremitasnya pasien tuh nyender ya. Jangan kiri kanan aja, begitu diangkat melihat ke bawah ya. Jadi 3 dimensi, kiri, kanan, atau medial, lateral, dan bawahnya ya. Jadi diangkat-angkat nggak gerak-gerak lagi. Usahakan dalam posisi anatomis ya. Anatomis itu dilurusin dulu. Misalnya dia muter, ya kalian perlahan-lahan setelah masuk infus, masuk obat penghilang nyeri, kalian perlahan-lahan diperbaiki posisinya. Ya. Diluruskan baru pasang bidai. Ingat, ikat nggak boleh terlalu kencang, nggak boleh terlalu kendor. Kalau terlalu kendor, begitu dia kita transportasi pindah-pindah bed, sakit ya. Dia udah sakit, kita ngikatnya kendor, goyang-goyang ya tambah sakit. Tapi juga nggak boleh terlalu kencang. Ya, terlalu kencang bisa apa? Bisa iskemik ke distalnya. Ya, sering nggak sering ya kalau diikat dari puskes itu ngecap sampai talinya ya. Nyampe ke kita sudah biru, padahal nggak ada cedera pembuluh darah ya. Begitu nyampe sih sudah biru, waduh ya. Nah ini contoh-contoh splint yang ideal ya. Ada busahnya ya. Kemudian ini pakai apa namanya? Bukan diikat, ini pakai kereket-kereket itu ya. Kemudian dia paddingnya tebal ya. Jadi tonjolan-tonjolan tulang tuh nggak tambah cedera dengan bidai kita ya. Kalau bidainya nggak di padding, ada tonjolan tulang ya, misalnya malleolus lateral, malleolus medial, ya tambah tambah kacau aja, tambah nyeri aja pasiennya. Oke, bentar ya. Nah, ini juga contoh imobilisasi ya, gips sederhana ya, supaya dia nggak bergerak aja ya. Yang penting pada saat kalian mau transportasi ke ruangan ya, nggak bergerak dia ya. Splinting ya, prinsip splinting apa? 2 sendi, 2 tulang ya, menjaga fungsi neurovaskuler. Apa sih keuntungannya? Keuntungannya dia mencegah nyeri ya, mengurangi nyeri. Kalau dia tiap kita pindahkan, dia bergerak, dia goyang-goyang ya dia nyeri ya. Kemudian mencegah kerusakan, menghentikan perdarahan ya. Kalau misalnya
posisinya ya fungsinya bisa untuk bidai sementara ya, membebat. Jadi dia mengurangi perdarahan. Kemudian easy transportation, mudah transportasinya ya. Kalau kalian nggak dipasang bidai ya tiap kali mau bergerak pasiennya, tiap mau dipindah-pindah jerit-jerit terus pasiennya nanti ya. Jadi nanti pas sudah CSL nanti diterangkan bagaimana cara pasang bidai ya. Kacau nih. Bentar ya. Ini cara-cara transportasi ya. Kalau misalnya kalian nggak ada apa namanya stretcher ya bisa pakai pintu, kayak bisa pakai papan kayak ya. Bisa apa saja cari yang permukaannya datar ya. Bentar ya. Kalau misalnya tidak bisa ya berarti harus digotong bareng-bareng ya. Itu pun teknisnya sebisa mungkin ekstremitasnya datar ya. Nah ini prinsip-prinsip penanganan dalam kegawatan emergensi muskuloskeletal. Prinsip pertama first do no harm. Jangan nambah sakit pasiennya ya. Udahlah sakit kalian geser-geser terus ya. Diongke-ongke terus ya. Habis ini dokter A periksa. Goyang-goyangin pelvisnya. Udah gitu pergi dokter A datang perawat goyang-goyangkan lagi pelvisnya. Datang lagi mahasiswa keperawatan goyang-goyang lagi pelvisnya. Datang lagi koas yang lain goyang-goyang lagi pelvisnya. Yuk tambah nyeri ya. Jadi satu aja meriksa udah komplit, udah cukup, udah ya. Dokter yang periksa satu tulis di status, sudah dokter yang lain baca aja di status ya. Jadi jangan nambah sakit pasiennya, nggak boleh ya. Nah, based treatment on accurate diagnosis and prognosis. Jadi diagnosisnya harus benar dulu ya. Gimana cara menegakkan diagnosis? Diagnosis itu yang paling susah ditegakkan sebenarnya ya. Sampai spesialis pun, sampai ahli pun susah menegakkan diagnosis. Tapi mendekati diagnosis lah minimal. Kemudian select treatment with specific aim. Ya, treatment itu harus spesifik ya. Nggak boleh beda-beda ya. Jadi nggak boleh pasien A sama pasien B sama terapinya ya. Tujuannya beda, pasiennya beda, kondisinya beda. Kerjasama dengan hukum alam. Hukum alamnya misalnya nih, tulang itu sembuhnya 4 bulan, jadi lepas tongkat 4 bulan. Nah, kalian jangan, baru sebulan udah boleh lepas tongkat, nggak boleh. Itu tidak sesuai dengan hukum alam. Ya, hukum alamnya misalnya antibiotik luka di ekstremitas, cocoknya dengan antibiotik gram positif, kalian dikasih gram negatif. Yo, infeksinya jadi betulan ya. Kemudian treatmentnya harus realistis ya dan praktis yang bisa kalian kerjakan ya. Kalau misalnya alatnya nggak ada, obatnya nggak ada, udah nggak usah dipaksakan. Boleh dirujuk ya, tapi harus atasi dulu kegawatannya. Nah, select treatment for your patient as an individual. Jadi beda-beda pasien itu, nggak boleh disamain tindakannya. Paham ya? Ini contoh sprain. Sprain itu cuma ligamen yang robek, tulang nggak ada ya. Ini juga gawat, kenapa? Sakit pasiennya ya. Sakit. Meskipun sakitnya akut sebentar aja, sehari 2 hari aja. Tapi ini sakit ya. Yang cedera apa? Sendi dan ligamen ya. Terapinya RICE ya. Ini standar internasional ya, RICE. Rest, ice, compression, pakai bandage, elevation. Ya. RICE ya, pakai elastis, kompres es, istirahatin, tinggiin. Bisa lah ya kalau kayak gini ya. Strain kalau robek ototnya. Kalau ligamen itu sprain, kalau otot strain ya. Ini juga sama. Mana dia? Ya.
nyeri, saat istirahat pun dia sakit, apalagi saat bergerak, ototnya jadi lemah ya. Apa terapinya? Price, ada protectionnya kalau otot. Kalau ligamen enggak ya. Joint dislocation, sendinya dislokasi, tidak pada lokasinya. Kita lihat kontaknya bagaimana ya. Komplit atau enggak komplit, jangan-jangan cuma separuh doang, bisa dia lepas sama sekali, misalnya dia sendinya lepas sama sekali atau cuma geser dikit aja ya. Nah, resikonya apa? Avaskular nekrosis. Nekrosis yang avaskuler. Kenapa? Karena sendi itu pembuluh darahnya sedikit. Dia dapat nutrisi dari kartilago sama cairan sendi. Tidak dapat dari vaskuler. Jadi harus segera kita kembalikan. Kalau enggak sendinya rusak, sendinya mati. Ya. Diagnosisnya bisa fraktur dislokasi. Gimana kita tahu? Ada nyeri, ada limitation of movement ya. Dan ada yang baru, ada yang sudah lama. Kalau sudah lama ini yang repot. Ya, kalau sudah lama bisa terjadi avaskular nekrosis tadi. Apa treatmentnya kalau dislokasi? Kita reposisikan segera. Ya. Jadi kita anggap dislokasi itu emergensi. Kenapa? Karena kalau sudah avaskular nekrosis ya repot ya, nggak bisa kita kembalikan pun. Satu, proses mengembalikan ke sendi semula susah. Kedua, terjadi resiko avaskular nekrosis. Kita reposisi, kembalikan, kita imobilisasi, kemudian kita rehabilitasi. Jangan kelamaan imobilisasinya. Misalnya habis dislokasi, kita suruh pasien, Pak istirahat ya Pak sebulan di tempat tidur aja. Ya udah itu dia linu-linu pas mulai belajar jalan. Jadi rehabilitation itu as soon as possible. Sambil tidur-tiduran pun tetap suruh gerakan kaki, gerakan tangan ya, supaya nggak kaku. Ya, jadi reposisi, imobilisasi sifatnya sementara, rehabilitasi as soon as possible ya. Tinggal kita pilih mau reduksi terbuka atau tertutup. Sebisa mungkin kita usahakan reduksinya pertama tertutup dulu. Kecuali kalau tidak memungkinkan ya. Misalnya sudah ada lukanya ya mau nggak mau kita open reduksi ya. Nah, ya bentar ya. Nah ya, kemudian ini contoh dislokasi ya. Ini sendi glenohumeral joint ya. Ini bonggolnya maksudnya mangkoknya maksudnya di sini bonggolnya ya. Nah ini belajar dari ronsen dulu lah ya. Nanti susah saya nerangkannya karena nggak tatap muka ya. Ini femoroacetabular joint. Jadi kaput femurnya keluar nih dari acetabulumnya. Normalnya ini kaput, ini acetabulum. Ini kaput, ini acetabulum. Jadi dislok dia. Ya. Contoh dislokasi. Fraktur itu adalah adanya diskontinuitas dari tulang, kartilago, dan epiphyseal plate. Berkaitan sama soft tissue injury. Kenapa sih fraktur itu pasti soft tissue injury-nya kita periksa, kita perhatikan karena tulang aja patah, apalagi soft tissue-nya. Ya. Ini yang simple-simple fraktur di radius ya. Dinner fork deformity ya. Kalau kalian belum pernah dengar dinner fork deformity ini ya, seperti gambaran garpu ya. Biasanya pada fraktur di radius harus sudah pernah dengar ya, karena keluar terus. Penanganannya rekognisi itu kita kenali dulu diagnosisnya, apanya ya, faktor yang mempengaruhinya, baru direposisi sebisa mungkin retain itu kita imobilisasi bisa dengan gips, bisa dengan operasi dan rehabilitasi. Segera setelah kita imobilisasi kita harus rehabilitasi, mencegah kaku ya. Biasanya pasien di tempat kita karena dari daerah operasinya saja yang ke rumah sakit. Sesudah itu hilang pasiennya nggak pernah kontrol. Nanti datang-datang sudah kaku semua ya. Itu masalahnya. Jadi sebisa mungkin kita edukasi ke pasien sebelum kita lakukan tindakan bahwa Pak setelah ini gerakan begini, gerakan begitu. Paham ya untuk rehabilitasinya.
Ada close fracture bila tidak ada hubungan antara dunia luar dengan tulang ya. Bisa kita lakukan reduksi tertutup, kemudian kita gips, atau kondisi tertentu memang harus kita operasi ya. Open fracture bila ada hubungan dengan dunia luar ya. Ini kita nggak bisa menentukan open fracture atau close fracture dari ronsen ya, harus dengan penampakan klinis. Ada tipe-tipenya ya, tipe 1 luka kurang dari 1 cm, tipe 2 luka lebih dari 1 cm, dan lain-lain. Tipe 3 lukanya lebar, frakturnya tidak simpel ya. 3A kalau kulitnya masih bisa kita jahit nutup kulit, 3B kalau kulitnya rusak luas, 3C kalau ada kaitan sama kerusakan pembuluh darah ya. Ini contoh fraktur ya, tipe 1, tipe 2, tipe 3 ya, ini kalau teramputasi ya. Contoh tipe 1 frakturnya simple, lukanya kurang dari 1 cm ya. Tipe 2 luka lebih dari 1 cm ya. Tipe 3 kominutif, tapi kulit masih bisa kita jahit nih, kayaknya masih ketutup sama kulit. Tipe 3 ini kayaknya kita jahit pun tetap telanjang dia ya. Nah, 3C kalau ada rusak pembuluh darahnya. Ya, yang resiko bisa mati ekstremitasnya. Nah, ini putus arteri femoralisnya, nggak tahu kemana ya, udah putus. Open fracture management harus kita anggap sebagai emergensi ya. Kalau nggak kita anggap emergensi ya repot ya. Nanti kalau udah infeksi susah sembuhnya ya, ingusan terus nanti itunya lukanya. Atasi dulu other life threatening injury. Jadi hidup dulu pasiennya baru urusin ekstremitasnya. Kalau kalian ngurusin ekstremitasnya meskipun itu yang kelihatan ya salah urutannya ya. Kemudian multiple injury apa enggak ya. Nah, kalau open fracture harus segera diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi. Cuci sekedarnya ya, pasang infus setelah ABCDE udah kepasang infusnya lain, cuci ya, kasih penghilang nyeri. Ya, pasang bidai, jahit situasional lukanya ya. Nah, nanti baru konsul ya. Terakhir rehabilitasi ya. Segera mungkin pasien segera kita suruh bergerak ya, supaya tidak kaku, supaya tidak terjadi pneumonia kalau dia tiduran terus, supaya tidak terjadi ulcus decubitus, supaya tidak terjadi disuse osteoporosis. Kalau pasien tiduran terus, disuse osteoporosis, ototnya kendor, tulangnya rapuh ya. Jadi rehabilitasi segera. Ada komplikasi late akibat infeksi ya. Ini karena penanganan awalnya salah biasanya ya. Atau fraktur dengan vascular injury ya, fraktur pelvis, fraktur femur, ini emergensi. Rusak pembuluh darah ya, matinya cepat ya. Atau yang lain adalah deformitas. Ya, setelah infeksi berkepanjangan kakinya jadi pendek ya, jari-jarinya jadi kaku ya, ini resiko terjadi, gampang betul terjadinya ini ya. Ada yang cepat kompartemen sindrom. Ya, kompartemen sindrom itu suatu kompartemen di sana tekanannya tinggi. Jadi otot itu jangan dibayangkan ruas-ruas otot itu di dalam bungkus fascia namanya. Fascia itu seperti plastik. Ya, di dalamnya ada pembuluh darah, ada otot, ada saraf. Kalau dia robek karena fraktur, pembuluh darah di dalam itu robek, pembuluh darahnya masuk terus ke dalam fascia itu. Sedangkan fascia itu kayak plastik, sehingga yang lain kalah karena ketekan oleh darah. Nah, bisa mati ototnya, bisa mati pembuluh darahnya, bisa mati sarafnya. Itulah yang namanya kompartemen sindrom. Sindroma dalam suatu kompartemen. Ciri khasnya 5P ya, ini klasik ya. Sekarang sih ada 8P, ada 10P, tapi yang paling penting tetap 5P ini. Nyeri ya, pasiennya frakturnya biasa aja tapi nyerinya hebat. Ya, ini kita curiga. Atau pasien datang misalnya tangannya bengkok, kita gerakin dikit aja, kita lurusin dikit dia udah nyeri ya. Passively stretching, udah nyerinya hebat. Atau dia mati rasa, dia nggak bisa digerakkan, pulsasinya nggak ada, pucet ya. 5P, pain, paresthesia, paralysis, pulselessness, pallor. Ini curiga kompartemen sindrom ya. Apa bahayanya? Bahayanya sel death ya, kalau dia nggak ada perfusi, selnya mati. Kalau otot, waktu kita 8 jam. Kalau nerve, waktu kita 8 jam. Sesudah itu irreversible semuanya. Ya, biasanya kalau di kita ke dukun dulu,
ya udah tambah jadi kompartemen sindromnya, tambah dipencet-pencet sama dukun ya. Kalau dia datang tidak terlambat, begitu ada kompartemen sindrom, langsung kita lakukan yang namanya fasiotomi. Kita buka. Ini kadang tanpa kita anestesi, pasien nggak kesakitan, ya. Begitu kita buka, keluar semua cairannya ya. Beberapa kali saya melakukan fasiotomi di poliklinik. Nah, jadi pasien datang nyeri hebat di poliklinik, bukan ke UGD ya. Saya lakukan fasiotomi tanpa anestesi, ya, nggak kesakitan pasiennya, ya. Kalau telat penanganan bisa kontraktur, namanya Volkmann ischemic kontraktur. Nah, jadi kayak gini tangannya. Atau mati ekstremitasnya, ya. Atau kalau dia terjadi infeksi ya bisa sepsis pasiennya ya. Contoh ini fasiotomi pada kaki ya. Pasien dengan fraktur metatarsal ya, terjadi kompartemen sindrom pada telapak kaki ya. Saya pernah melakukan ini di poliklinik, iris saja udah senang pasiennya ya, sembuh. Nah, itulah macam-macam kegawatan emergensi pada bidang muskuloskeletal ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada ya, cukup ya. Kalau nggak ada, nanti kalau ada pertanyaan kumpulkan aja ke ketua kelasnya, kirim via email atau WA ya, nanti saya jawab. Ya, karena keterbatasan sistem pembelajaran online ini ya terbatas juga semua yang pesan yang disampaikan ke mahasiswa ya, tapi kalian tetap harus belajar. Nanti kalau ada pertanyaan, baca ada yang nggak paham, dikumpulkan di ketua kelasnya, boleh kirim tanya ke saya pakai WA atau pakai email ya, gitu. Oke ya, sekian ya, kita cukupkan aja. Nanti kita lanjutkan kalau kalian ada pertanyaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dok.